Ihya Ulumuddin, yang mana pada hari ini kita akan membahas faslun fi fadlil jum'ati wa adabiha wa sunaniha wa faraiduha wa faraidiha. Pasal yang menerangkan keutamaan fadlun fi jum'ati wa adabi wa sunaniha wa faraidiha. Pasal yang menerangkan keutamaan Jumat, hari Jumat atau Jumatan bagi laki, wa adabiyah dan etikanya, kesantunannya, dan sunnah-sunnahnya, dan wajib-wajibnya. Pasal menerangkan keutamaan sholat Jumat dan etikanya, sunnah dan wajibnya. Nah, mungkin kita belum pernah membahas khusus tentang hari Jumat. Dan saya kepikiran ada satu kitab yang membahas khusus itu keistimewaan hari Jumat. Sehingga di Indonesia secara umum itu kalau hari Jumat itu sakral. Ya, sekolah apa ngaji saja libur. Kemudian di beberapa daerah kalau malam itu di masjid, di rumah, di musola itu ada kegiatan, misalkan ada yang sholat tasbih bersama, ada yang majelis taklim, ada yang tradisi NU itu tahlilan, istighosah, itu banyak. Karena apa? Memang hari Jumat itu hari yang sangat sakral. Nah, hari yang sangat sakral. Nah, nanti setelah kita membaca sedikit tentang hari Jumat, maka kita akan tahu betapa hebatnya, betapa istimewanya hari Jumat itu. Bahkan orang-orang ya atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang wafat hari Jumat. Wafat hari Jumat. Kalau orang-orang yang ahli ilmu itu biasanya hari Rabu. Tapi bukan berarti kalau mati hari Sabtu itu nggak bagus ya. Ya, kalau mati apa saja hari apa saja itu insya Allah dalam keadaan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita Fatihah dulu untuk orang tua kita, guru kita yang telah memberikan kontribusi besar terhadap diri kita, hidup kita, dan mudah-mudahan orang tua kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sehat insya Allah diberikan panjang umur, yang telah kembali kepada Allah insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah orang tua kita, guru kita, anak kita, ya, jangan pernah lupa mendoakan anak kita. Anak kita itu jangan dibiarkan berjuang sendirian menuntut ilmu, karena anak kita kalau tidak kita support dengan doa kadang menghadapi berbagai kesulitan, ujian-ujian, maka kewajiban orang tua setiap hari, setiap pagi itu bukan mentransfer materi tapi mentransfer rohaninya itu dengan doa, ya. Insya Allah anak kita mudah di dalam belajar, menuntut ilmu, ilmunya manfaat, barokah, dan yang terpenting dalam era sekarang itu dijauhkan dari kenakalan, narkotika, perzinaan, dan juga pergaulan bebas, serta LGBT. Ya. Ala hadiniyah binatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Untuk kita ya yang hadir pagi hari ini, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, ridho dengan sakitnya dan insya Allah menjadi pelebur dosa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan obat ya dari sakitnya yang kita hadapi ya, yang sakit yang kita rasakan. Kemudian yang urusan rezeki seret, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah berikan rezeki yang berkah, melimpah, halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya utang juga demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang untuk memudahkan urusan kita. Nah, jadi kalau kita sering membantu orang lain, memudahkan orang lain, pasti Allah akan mengutus seseorang untuk memudahkan urusan kita dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rezekinya jauh, mudah-mudahan didekatkan. Jika rezekinya di dalam tanah, Allah angkat. Jika rezekinya di atas, Allah dekatkan. Jika rezekinya ada kotoran, Allah bersihkan. Ya. Dan kita yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, insya Allah bisa berangkat bersama keluarganya, insya Allah bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus bisa berziarah ke tanah suci Mekah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Faslun fasal yang menerangkan faslun fi fadlil jum'ati wa adabiha wa sunaniha wa faraidiha. Fasal yang menerangkan keutamaan sholat Jumat, adab dan etika, adab atau etika, sunnah-sunnah dan kewajibannya. Nah, ini sebelum kita bahas. Keistimewaan hari Jumat itu apa? Nah, maka kita sering mendengar Sayyidul Ayyam, itu berarti hari itu kan ada 7 ya, itu di antara haji hari ya. Coba hari Ahad itu kalau artinya kan Ahad itu 1, Itsnin 2, Wahidun 1, Isnani 2, Salasatun 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5 ya. Nah, kemudian Sitatun 6, Sab'atun 7, hari 7. Nah, coba hari Ahad, hari Itsnin, hari Sulasa, Al-Arbi'ah. Nah, Khamsah ya, hari kelima itu tidak ada, yang ada itu Jumat. Nah, Jumat artinya kumpulan. Jadi keistimewaan hari-hari Ahad, Itsnin, As-Sulasa, Al-Arbi'ah itu mengumpul pada hari Jumat. Maka disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid itu apa artinya? Raja, penghulu. Jadi rajanya hari adalah hari Jumat. Nah, kalau rajanya bulan yaitu bulan Ramadan. Kalau rajanya manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, wa Sayyidus Syuhur. Ya, Sayyidus Syuhur yaitu syahr Ramadan, wa Sayyidul Anam wa huwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rajanya hari Jumat, rajanya bulan adalah bulan Ramadan, dan rajanya manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Sayyidul Ayyam indallahi yaumul Jum'ah. Sayyidul Ayyami indallahi yaumul Jum'ati wa huwa a'dhamu min yaumil An-Nahr.
wa yaumil fitr wa fihi khamsun khisal fi. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. Pada hari Jumat terhadap 5 keutamaan. Wa fi khamsu hisalin fi. Khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam itu hari Jumat. Khalaqallahu Adam fi wa fihi ya uhbit minal jannah. Nah, pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi. Ya, uhbit minal jannati ilal ardi wa fihi tufiya. Pada hari Jumat pula Nabiullah Adam alaihissalam wafat. Wa fi sa'atun la yas'alu al-abdu fiha ya wa fihi pada pada hari Jumat wa fihi sa'atun la yas'alu al-abdu fiha ya Allah syai'an illa atahu iyyahu. Tidak ada seorang pun ya, seorang hamba meminta berdoa bermunajat kepada Allah memohon sesuatu pada hari Jumat kecuali Allah berikan kepadanya. Malam yas'al itsman au qati'atan. Selama tidak minta perkara yang dilarang, yang berbau dosa, atau orang yang memutus silaturahmi. Jadi pokoknya nggak boleh memutus silaturahmi dan juga tidak berbuat dosa pada hari itu. Kalau berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wafi taqumus sa'ah, nanti Jumat itu juga akan terjadi pada hari hari kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Jadi kita kalau ingin nunggu kiamat nggak usah ngeramal. Nanti tahu nih, ya tinggal nunggu Jumat. Ini kok belum kiamat, mungkin Jumat depan. Kok belum kiamat ya Jumat depan. Belum kiamat ya Jumat depan. Sampai apa? Sampai ribuan Jumat, mungkin sampai jutaan Jumat kita nggak tahu. Nggak boleh misalkan, ini mau kiamat tahun berapa? 2012 sudah lewat. Oh ini berapa? 2022 sudah lewat. Nggak bisa diprediksi. Itu pokoknya hari Jumat, nggak tahu Jumat kapan. Sejuta tahun kemudian kita nggak tahu. Karena yang punya alam semesta ini Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak boleh dibatasi oleh hitungan-hitungan manusia. Nah itu. Kemudian di sini wa ma min malakin muqarrib wala sama'in wala ardin wala rihin wala jablin wala hajarin illa wa musyq min yaumil jum'ah. Nah, ini tidak ada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat di hari Jumat. Nah, ini pokoknya diingat-ingat Jumat itu kelak akan terjadinya hari kiamat. Tapi jangan memikirkan Jumat datang akan kiamat. Allah yang tahu ya, la ya'lamuha illallah. Pokoknya hari Jumat apa istimewa, yang nggak biasa sholat tasbih, yang nggak biasa sholat awabin, ya, yang nggak biasa baca kahfi ya kahfi, yang nggak biasa baca kahfi ya baca yang yasin. Terus saya nggak bisa sama sekali ulhu cukup. Nah, apa istimewa, jangan berbeda dengan hari yang lain. Jumat istimewa. Nah, itu keutamaan hari Jumat. Terus kita lanjutkan. Kemuliaan wafat hari Jumat. Ya. Tapi nggak boleh misalkan, wah saya ingin mati hari Jumat. Kemudian pas hari Kamis siap-siap racun. Kemudian, kenapa biar mati hari Jumat? Nggak boleh seperti itu. Tolong ya, saya disuntik mati hari Jumat, nggak bisa. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa kita mendesain diri kita mati hari Jumat, nggak bisa. Seperti halnya ada orang ingin mati di di Mekah, di Madinah, itu sudah mempersiapkan dirinya ya, setiap tahun umroh, setiap tahun haji, tujuannya matinya nggak mati-mati. Ternyata matinya di Indonesia, karena memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya.
Jadi kemuliaan wafat di hari Jumat. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, ya, tidaklah seorang muslim yang sedang wafat yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, ya. Yaumul Jum'ati pada hari Jumat, aw lailatal Jum'ati, atau malam Jumat, illa wafallahu fitnatal qabri, kecuali Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari fitnah kubur. Nih, ya, ini keseruan. Cuma nggak boleh memilih, ya, dengan misalkan gantung diri, naudzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita, sesakit apapun, seruat apapun hidup ini, jangan kemudian mengakhiri hidup kita atau bunuh diri. Dan jangan kemudian mengatakan ini bunuh diri yang syar'i apa? Hari Jumat, nggak ada, ya, nggak ada. Namanya bunuh diri itu dosa besar, dan nanti konon beberapa ulama mengatakan nanti tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka, jadi gelandangan di akhirat, kan gak enak, ya. Gak enak gelandangan teman-teman yang di surga. Kalau di neraka mungkin tambah gak enak, ya. Cuma nggak jelas hidupnya. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khotimah, atau mungkin bunuh diri dan sebagainya. Pokoknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya pokoknya istiqomah dalam beribadah, insya Allah sesuai dengan istiqomahan kita. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ini sedikit saya cerita tentang keistimewaan dari Jumat. Waktu ibu saya sakit itu pada hari Senin, itu sudah sakit parah, sudah nggak, pokoknya sudah di ICU, itu sudah tidak ingat sama sekali. Kemudian saya menungguin dengan istri saya, dengan kakak saya nangis, ya, bertiga nangis. Kemudian tiba-tiba oleh dokter itu, setelah dirawat itu ingat dan bisa komunikasi. Saya tidak menyangka seperti itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, pas hari Kamis, nah itu membaik, katanya dokter, ini sudah boleh pindah dari ICU. Nah, pindah, semua bahagia, semua senang. Nah, itu pikiran manusia senang. Ternyata malamnya itu parah lagi. Begitu parah lagi, setelah salat subuh di masjidnya Mbah Muhammad Siddiq Jember itu, yang terkenal dengan kewaliannya, yang terkenal dengan penyebaran Islam di tanah Jember, saya mohon, ya Allah, kalau memang Engkau memanggil ibu saya ikhlas, karena saya tidak tega melihat sakitnya. Begitu pulang kembali ke rumah sakit, ternyata ibu saya itu sudah mapan. Artinya mapan itu tangannya yang satunya sudah ditaruh di di perut, nafasnya itu sudah tertata. Artinya tertata, ibu saya kok seperti ini. Nah, saya sudah mengerti ini nazar. Nah, kemudian istri saya bilang, alhamdulillah Mas, ini barusan dokter menyatakan sudah membaik semua. Terus saya bilang, enggak deh, ini bukan membaik, ini memang persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, dokternya bilang begitu. Akhirnya istri saya ke kamar mandi, terus saya wudhu, sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran, mendampingi ibu saya, kakak saya di samping, kemudian terus saya tuntun, saya baca Al-Quran di situ sampai hari terakhir, yaitu Jumat, sekitar jam 8:30, beliau itu menghembuskan nafas. Baru saya itu terasa, ya Allah, ternyata Engkau memilihkan hari Jumat, dan itu orang itu nggak bisa memilihkan hari. Maka orang yang meninggal hari Jumat itu termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih hari tersebut. Maka ada hadis yang sangat istimewa di sini yang menceritakan, ya, kalau meninggal di hari Jumat itu termasuk dijauhkan dari fitnah, ya, atau fitnah siksa kubur. Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini keistimewaan hari Jumat. Kemudian